Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mic-nya belum dibuka. Dibuka dulu semua ya. Nanti kalau setelah dibuka baru tutup lagi. Oke, ulangin ya. Tolong dibuka mic-nya, dijawab salamnya. Jawab salam itu ada pahalanya besar ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ashabi amma ba'du. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Pada pagi hari ini kita belajar fisika lagi. Sehat semua nggak ini ya? Alhamdulillah. Kayaknya saya nggak lihat Intan ya. Oh ya, Intan di mana ya? Katanya nggak enak badan, Pak. Oh ya. Jaga terus kesehatan, sering menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Satu lagi apa lagi? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Oke ya. Ya, itu terus kita terapkan supaya kita terus sehat. Intinya sehat itu enak. Ya, sehat itu luar biasa. Nah, kita belajar fisika. Ya, fisika itu ada yang ngomong katanya fisika itu kurang kerjaan ya. Kelapa jatuh, kelapa di atas pohon aja dihitung energi potensialnya. Nah, denger nggak? Ya gitu. Tapi sebenarnya ada, ya manfaatnya ada. Kalau kita kelapa kita pegang dari jatuh dari sintep, nah itu kan ya segitulah kekuatannya. Tapi kalau jatuhnya dari atas, pegang tangan ya sakit gitu kan. Atau enggak apalagi kena kepala kita, aduh tambah sakit. Nah dari situ, oh kok beda ya? Kenapa beda ya antara kekuatannya itu? Apa namanya? Insya Allah kalian udah pernah belajar dulu kan namanya energi potensial. Jadi dengan kita tahu fisika itu kita tambah bersyukur kepada Allah. Oh ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa membuat sesuatu semuanya ada ukuran-ukurannya, sebenarnya ada kekuatan di dalamnya dan lainnya. Jadi sangat-sangat banyak manfaatnya. Ya. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran selanjutnya, kayak gravitasi universal. Kemarin saya sudah share juga bahan ajarnya ke kalian. Saya berharap kalian udah baca semua ini ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang gaya gravitasi universal. Dan tujuan belajar hari ini intinya adalah yang pertama ingin menerapkan gaya gravitasi universalnya itu. Nanti kita bisa terapkan di soal fisika ya. Kemudian yang kedua menganalisis gaya gravitasi universalnya itu dalam soal-soal fisika juga. Kemudian melakukan percobaannya itu, yang memahami konsep gaya gravitasi melalui percobaan gaya gravitasi universal. Nah, nanti kalian lakukan percobaannya, seru, luar biasa, mudah kok ya, tinggal geser-geser aja gitu ya. Nah, sekarang saya bagi dua kelompok ya. Sekalian saya absen ya. Kelompok 1, Amita ada? Hadir, Pak. Asri ada? Hadir, Pak. Divo? Hadir, Pak. Sherly? Hadir, Pak. Niken? Hadir, Pak. Mic-nya dimatiin dulu aja, biar suara-suara angin tuh nggak masuk. Kadang-kadang kita hembusan napas sama suara angin masuk. Ketuanya Divo ya. Sekarang kelompok 2, Velia. Ada? Hadir, Pak. Afwa? Hadir. Aris? Hadir, Pak. Siva? Hadir, Pak. Intan ini yang sakit tadi katanya ya. Moga-moga si Intan sehat lagi ya sehingga bisa ikut belajar selanjutnya. Ketua kelompoknya Velia ya. Sekarang saya masukkan kalian ke dalam kelompok masing-masing. Sekarang silahkan kalian masuk ke grup masing-masing. Tolong di share screen ya, Mita. Oke, siap. Oke, udah ya. Shirley, tolong buka LKPD-nya ya. Oke, langkah percobaannya apa yang pertama? Klik link. Langkah kedua, 1 dan N2 pada aplikasi yang sesuai pada tabel pertama. Langkah yang ketiga, geser jarak kedua benda sesuai dengan data R pada tabel. Dulu masanya berapa kilogram? M1-nya
Ya, apa? 2 dikali ya. 10. Kalau di sana gimana caranya tuh? Ipo udah bisa? 2 kali 10 pangkat 9 keragam ini gimana ya, Pak? Aja. Tuh, bahasa Inggris artinya miliar. Jadi kalian tinggal gimana, ayo? Billion itu artinya miliar. Ya, Jadi kita tinggal masukin angka 2. Oke, Pak. lengkap. Ya, oke, udah lengkap semua. Udah masuk dalam grup diskusi, di grup besar semua. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah. Kalian sudah berdiskusi tadi. Saya senang kalian diskusi, kalian melakukan percobaan, kalian ngetes-ngetes, langsung masukin angkanya. Ya, enak kan ya percobaannya tadi? Enak banget, Pak. Percobaan seperti ini dulu pernah dilakukan oleh Harry Cavendish namanya. Ya, beliau itu melakukan percobaan menggunakan alat namanya neraca Cavendish. Ya, kalau sekarang kita udah mudah, ya tinggal klik-klik aja. Kalau dulu dia membuat 2 bola dengan jarak sekian, ya dengan pengaturan tertentu, masanya diatur, jaraknya diatur sehingga bisa dapat angka namanya konstanta gravitasi universal. Ya udah lumayan hebat beliau. Padahal beliau dulu nggak ada komputer, ya nggak ada komputer, nggak ada teknologi internet, tapi bisa menghasilkan karya besar yang dipakai sekarang oleh kita. Ya, justru kita ini menikmati karya-karya besar mereka. Sekarang kita diskusi ya, apa yang kalian telah hasilkan tadi, percobaan-percobaan tadi, silahkan kalian gantian share, presentasikan jawaban kalian. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Saya izin share screen, Pak. Oke, silakan Asri. Ini tadi hasil percobaan kami, Pak. Koreksi sedikit, Pak. Ya, gimana? Itu hasil percobaan kelima, seingat saya 104,3 Newton. Dan hasil percobaan yang keenam itu 34,1 Newton. Oh, salah ketik. Oh, oke, maaf ya teman-teman. Nanti saya ralat. Ya, Asri, saya juga sudah melakukan percobaan di catatan saya itu 104,3 Newton yang hasil percobaan kelima. Hasil percobaan keenam itu 34,1. Nanti tolong diperbaiki ya, Asri ya. Ya, Kelompok Pak. 2 gimana? Kelompok 2? Sama, Pak. Oke. Nomor 6 sudah ya. Sekarang nomor 7. Perwakilan kelompok 2 silahkan presentasi. Semakin besar massa, maka gaya gravitasinya semakin besar. Izin menambahkan, Pak. Ya, gimana, Res? Di percobaan 1 sampai 3, kita sebaiknya mengurutkan percobaan 1, 3, 2 sehingga massanya semakin besar. Setelah itu kami melihat nilai F-nya ternyata semakin besar. Jadi menurut kami semakin besar massa, maka gaya gravitasinya semakin besar. Oke, benar. Grup 1, apa ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Ya. Kita juga tadi dan kita terlihat tetapi jaraknya sama. Jadi juga kita kesimpulan bahwa semakin besar masanya, maka semakin besar gaya gravitasinya. Ya, benar ya. Grup 1 dan grup 2 benar ya. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya. Caranya kita memang sebaiknya mengurutkannya dulu. Memang tuh sengaja saya kecoh ya buat pengurutannya berbeda. Nah, ternyata kalian teliti. Ya, saya senang kalian teliti. Jadi kita urutkan dulu 1, 3, 2 ya. Kita lihat dari masanya itu kan terlihat semakin lama semakin besar, sedangkan jaraknya sama. Jadi kita harus fokus ke masanya saja. Terlihat dari situ ternyata semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya. Benar ya, jawaban kalian benar. Semakin besar massa, semakin besar gaya gravitasinya. Nomor 7.
Kalau menurut kami, gaya sebanding dengan masanya, Pak. Setuju, Pak. Karena semakin besar massa, semakin besar gaya, berarti gaya sebanding dengan massanya. Oke, sip, benar ya. Tadi kita sudah semakin besar massa, semakin besar gayanya, berarti itu sebanding ya. Ditulis dengan F. Nih, ini tandanya itu sebanding M. Ya, benar. Sekarang tolong buat kesimpulan. Menurut kalian apa ini kesimpulannya Saya, dari Pak. hasil percobaan hari ini? Ya, silakan. Semakin besar massa kedua benda, maka gaya gravitasinya semakin besar. Gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan massa benda. Jadi semakin besar jarak kedua benda, maka gaya gravitasinya juga gaya gravitasinya itu semakin kecil. Gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Setelah kalian melakukan percobaan, sekarang saya mau memperlihatkan sesuatu. Saya sudah share screen, apa terlihat? Sudah, Pak. Matahari dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lain ya. Iya. Mengapa bumi dan planet lainnya tetap berputar mengelilingi matahari? Mengapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi jika hal tersebut tidak ada? Apakah mungkin kehancuran tata surya akan terjadi? Ya, gaya gravitasi ini ya berarti terjadi ya bumi mengelilingi matahari karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Ya, karena ada gaya gravitasi, maka bumi mengelilingi matahari. Bumi punya massa nggak? Punya, Pak. Matahari punya massa? Punya. Nah, besar massa mana bumi sama matahari? Matahari. Oke, benar. Ada jaraknya nggak matahari sama bumi? Ada. Nah, masih ingat berapa jarak bumi ke matahari? Tahu, searching dulu, Pak. Ada dulu SMP terkenal kok, 150 juta kilometer. Ya, itu ya dihafal yang itu. Karena kedua benda yaitu bumi dan matahari memiliki massa dan memiliki jarak, maka memiliki apa tadi? Gravitasi. Gaya gravitasi universal. Nah, gitu ya. Jika hal tersebut tidak ada, apa mungkin kehancuran tata surya akan terjadi? Ya, Tabrakan. bisa terjadi kalau gaya gravitasi hilang, bisa nggak lewatin matahari kan? Ya, nggak melewati matahari, maka tidak ada sumber energi, sehingga energi yang ada di bumi semakin menipis, kemudian kehidupan di bumi bisa punah. Nah, itulah pentingnya gaya gravitasi universal. Kalian juga bisa menonton video ya yang akan nanti saya share di WA group. Nanti kalian tonton videonya untuk lebih memahami lagi materi hari ini. Ingin melihat pengetahuan kalian nih sampai sejauh mana ya ngerti tentang pelajaran hari ini. Ya, silahkan kalian kerjakan selama 5 menit yang seperti ini soalnya. Kalau sudah silahkan klik submit, dikirim. Sudah, Pak. Oke, saya lihat ya hasilnya. Ya, wah, sini bagus-bagus nilainya. Saya baca nilainya. Amita 100, Asri 100, Divo 100. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang latihan gravitasi universal. Ya, sebelum pembelajaran berakhir, tolong Afa ditutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kesemangatan kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.